Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Saudaraku, mari kita membaca hadis-hadis Rasulullah SAW, satu hadis demi satu hadis, dan kita mempelajarinya, kemudian mengamalkannya. Hadis yang saya akan petik pada pertemuan kita kali ini adalah hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Al-Bukhari, hadis nomor 660 yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tentang apa? Mari kita membaca. Hadis ini dalam bab man jalasa fil masjid, seorang yang duduk di masjid, dan tadirus shalah, menunggu salat, wa fadlil masajid, dan keutamaan masjid-masjid. Hadis nomor 660. Di mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan hadis ini, an Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi SAW bersabda, sab'atun, 7 kelompok. 7 kelompok yudhilluhumullah, yang Allah menaungi mereka, fi dhillihi, dalam naungannya, yauma la dhillah, di hari yang tidak ada naungan, illa dhilluh, kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang pertama, al-imamul adilu, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Kelompok kedua, wasyabun nasya'a fi ibadati rabbi, seorang pemuda yang tumbuh di dalam peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajidi, dan seorang yang hatinya tergantung, selalu tergantung dengan masjid. Warajulani, yang keempat, warajulani, 2 orang, tahaba fillah, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, ijtama alaihi, berkumpul di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa tafarraqa alaihi, dan berpisah di jalan Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, warajulun talabathu imra'atun dzatu mansib, seorang laki-laki yang diajak oleh wanita yang berkedudukan, wa jamalin, yang cantik, faqal, lalu dia mengatakan, diajak untuk berbuat maksiat, lalu dia mengatakan, inni akhafullah, aku ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang keenam yang mendapat naungan, wa rajulun tasaddaqa, yang bersedekah, seorang yang bersedekah, tasaddaqa akhfa, yang dia sembunyikan sedekah itu, hatta la ta'lam shimaluhu, sampai yang tangan kirinya tidak mengetahui, ma tunfiq, apa yang tangan kanannya menyembunyikannya, ma tunfiq yaminuhu. Yang terakhir, yang ketujuh, warajulun, dan seseorang, dzakarallah, dia berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, beribadah kepada Allah, khalian, dalam keadaan sendirian, tidak ada yang tahu, khalian, sepi, tidak ada yang tahu. Fafadat ainah, lalu air matanya menangis. Mari kita membaca hadis ini dalam bentuk yang lain. Hadis ini terdapat dalam kitab Sahih Bukhari, ya, hadis nomor 660. Kita membaca dalam bentuk yang lain. Hadis ini diriwayatkan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam kitab Sahih Al-Bukhari, hadis nomor 660. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu, 7 kelompok yang Allah menaungi mereka di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Al-imamul adilu, wa syabun nasa fi ibadati rabbi, wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, wa rajulani tahaba fillahi ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi, wa rajulun talabathu imra'atun dhatu mansibin wa jamal, faqal inni akhafullah, wa rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lam shimalu ma tunfiq yaminuhu, wa rajulun dzakarallah khalian fafadat aina. 7 kelompok yang Allah naungi di hari tidak naungan kecuali naungan Allah. Pertama adalah yaitu imam yang adil. Yang kedua, syabun, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Yang ketiga, laki-laki, rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, laki-laki yang hatinya senantiasa terpaut, yaitu senantiasa terpaut dengan masjid Allah SWT, tergantung dengan masjid-masjid Allah. Warajulani, yang keempat,
dua orang yang tahaba fillah, yang saling mencintai karena Allah, ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi, berpisah berkumpul itu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, wa rajulun talabatu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin, seorang yang diajak perempuan yang mempunyai kedudukan dan kecantikan untuk berzina, namun dia mengatakan faqal ini akhafullah, aku ini takut kepada Allah. Yang keenam, wa rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lam shimalu ma tunfiq yaminuhu, seorang yang bersedekah yang sembunyi-sembunyi sedekahnya, tangan kanannya bersedekah, tangan kirinya tidak tahu, tangan kirinya memberikan, yaitu akhfa hatta la ta'lam shimaluhu, tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya, ma tunfiq yaminuhu. Wa rajulun dzakarallah, yang terakhir yaitu seorang yang berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah khalian, dalam tempat yang sunyi, tempat yang sepi, sendirian dia di situ. Fafadat ainah, lalu air matanya mencucurkan air mata dia karena takut kepada Allah, karena mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah dalam kitab Sahih Al-Bukhari hadis nomor 660. Kita membaca sedikit ya penjelasan hadis ini. Yaumul qiyamah yaumun asibun kathirul ahwal. Hari kiamat adalah hari yang sangat menakutkan kita semuanya. Hari yang sangat menakutkan. Tadnu fihi syamsu min ru'usil ibad. Hari itu matahari dekat sekali dengan kepala-kepala manusia. Wa yashtaddu alaihimul harruha, yang sangat panas karena matahari sangat dekat. Wa qad basyarana Rasulullah SAW bi anna Allah ibadan sayudilluhum fi dhillihi fi hadzal yaum. Namun Rasulullah SAW memberitahu bahwasanya di hari itu, di hari yang sangat panas itu, ada kelompok-kelompok yang Allah naungi mereka itu. Siapa saja? Kemudian basyara Rasulullah wa qad basyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi anna Allah ibadan sayudilluhum fi dhillihi fi hadzal yaum alladzi la dhilla siwa dhillihi subhanahu wa taala. Jadi pada hari itu Allah akan menaungi satu kaum atau kelompok-kelompok yang Allah menaungi mereka dan tidak ada naungan kecuali naungan Allah saat itu. Wa fi hadzal hadis al-jalil yadhkuru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sab'ata asnaf min hadhihi al-ummah yatana'amuna bidhillihi subhanahu fi dhalika al-yawm alladhi la yajidu ahadun dhillan illa man adallahu Allahu fi dhilli. Maka dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan siapa saja kelompok itu yang Allah menaunginya. Wal murad bidhil, yang dimaksud dengan naungan di sini adalah dhillul ars, naungan ars. Kama jaa mufassaran fi ahadits ukhra, yang dijelaskan dalam hadis-hadis yang lain. Minha ma akhrajahu Ahmad wa Tirmidzi, sebagian hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi min hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini Nabi bersabda, man nafasa an gharimihi aw maha anhu kana fi dhillil arsi yaumal qiyamah. Barang siapa yang membebaskan atau memberi kelonggaran kepada orang yang berhutang kepadanya atau menghapuskan darinya hutang, ya, maka dia akan mendapatkan naungan ars pada hari kiamat. Maka yang dimaksudkan naungan di sini adalah naungan di hari kiamat. Wa idza kana al-murad dhillal arsi istalzama qaunahum fi kanafillahi ta'ala wa karamatihi wa awwalu haula isabah. Maka ini adalah naungan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemuliaan yang Allah berikan kepada kelompok ini. Yang pertama, kelompok ini adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil, wa huwal hakim al-adim fi ra'iyati, penguasa yang adil kepada rakyatnya, alladhi yuhafidhu ala huquqihim, yang dia menjaga hak-hak rakyat mereka, wa yar'a masalihum, menjaga kebaikan-kebaikan rakyat mereka, wa yahkumu fihim bi syari'atillahi azza wajal, dan menghukum mereka dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin yang adil yang menghukumi rakyatnya dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Fayuqsimu masalihad din wad dunya, dan mereka atau pemimpin yang adil yang menegakkan masalihad din, ya, agama
dan dunia rakyat mereka. Hal-hal yang terbaik di dalam agama dan dunia rakyat mereka. Wadzani, yang kedua, kelompok yang mendapatkan naungan adalah syabun nasya'a mujtahidan fi ibadati rabbih. Seorang yang tumbuh, pemuda yang tumbuh bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Rabbnya, multaziman bi ta'atihi fi amrihi wa nahyi, menjaga perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa khassa asy-syab, dan Allah mengkhususkan di sini menyebut wa khassa asy-syab bidzikr, ya Allah menyebutkan pemuda atau Rasul menyebutkan pemuda di sini, ya. Li'annal ibada fi syabab, karena beribadah di masa muda itu asyaddu asyakku ashabu, lebih sulit, lebih berat, di kathrati dawa'i lil ma'siyah, karena pada masa pemuda banyak sekali hal-hal yang mengajak maksiat para pemuda itu dari hawa nafsunya. Wa ghalabati syahawat fa idza lazama al ibadah, maka seorang pemuda yang tekun dalam ibadah hina idin, saat masa mudanya itu, dalla dzalika ala syiddati taqwa, menunjukkan hebatnya ketakwaan pemuda tersebut, wa azim khasyati, dan rasa takut yang luar biasa minallah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang ketiga, wa tsalis, ar-rajul mu'allaq qalbuhu fil masajid, seorang yang hatinya terpaut, senantiasa terpaut dengan masjid-masjid. Fahuwa syadidul hubbi wa ta'alluqi bil masajid, seorang yang sangat cinta kepada masjid, terpaut dengan hatinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yataraddad 'alaiha wa yakthur muktuhu fihi, banyak duduk di masjid, banyak bolak-balik ke masjid, mulaziman lil jamaah wal faraid, menekuni salat jamaah, salat wajib, muntadiran lis salat, menunggu waktu salat, ba'da salat, setelah salat. Karena qalbahu kindil min qanadiril masajid. Ini ya, malah kita senantiasa hati kita terpaut di masjid, cinta ke masjid. Apalagi kita menjadi takmir masjid, kita bersyukur karena kita ingin hati kita terpaut di masjid, mengurusi masjid, mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan ampunan Allah, ingin mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian duduk di masjid, malah kita banyak duduk di masjid. Tatkala adzan berkumandang, kita mendatangi kemudian salat sunnah, duduk di masjid menanti salat. Ini adalah kita ingin hati kita ini manusia yang terpaut hatinya di masjid. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah rajulani ahabba kullun minhuma al-akhar fi dzatillahi ta'ala wa fi sabili mardatihi wa ta'atihi la li gharadi dunyawiyyin. Seorang atau dua orang laki-laki, ahabba kullu minhuma, yang masing-masing keduanya itu, masing-masing orang itu cinta kepada yang lain, kepada temannya, karena Allah SWT, di jalan Allah, untuk mengharapkan ridho Allah, dalam ketaatan kepada Allah, bukan untuk tujuan duniawi. Dia mencintai saudara bukan karena dia kaya, dia bukan karena dia duniawi, ya. Wajtama'a ala dzalika, keduanya berkumpul dalam hal ini, cinta, mencintai karena Allah, la li gharadid dunyawiyyin, bukan karena tujuan duniawi. Wajtama'a ala dzalika wastamarra ala mahabbatihima, dan saling mencintai keduanya ini karena Allah. Hadhihi li ajlihi subhanahu, karena Allah Subhanahu wa taala. Wa qawluhu ijtama'a ala dhalika wa tafarraqa alayhi dhahiruhu anna hubbahuma lillahi sadiqun fi hin ijtima'ihima. Saling bertemu karena Allah, berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Wa iftiraqihima, demikian juga berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berkumpul karena Allah SWT. Kita berteman di Facebook, kita berteman di media sosial. Ini karena Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita dari berbagai macam karakter, berbeda keadaan, namun kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, untuk taat kepada Allah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul dalam grup WA karena Allah. Kita berkumpul dalam grup atau media sosial, Facebook dan lain, karena Allah, cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah yang kelima, rajulun talabathu lil fahisha imra'atun hasna dzatu hasabin wa nasabin wa malin wa jahin wa markizin marmukin.
Seorang yang diajak perempuan yang cantik, kaya, punya kedudukan tinggi untuk berzina. Faqala, lalu dia mengatakan, ini akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Wa yahtamil annahu innama yaqulu dzalika bilisanihi zajran laha 'anil fahisha. Dan dia mengucapkan ini adalah untuk mengingatkan wanita itu, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Maka katakanlah ini wahai pemuda. Katakanlah ini wahai wanita. Tatkala Anda diajak untuk bermaksiat, diajak untuk berpacaran, diajak untuk berzina, apalagi. Maka katakanlah, ini akhafullah, sesungguhnya aku ini takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita mendapat naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah seorang yang bersedekah. Seorang yang bersedekah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menyembunyikan sedekahnya. Dia tatkala bersedekah, orang tidak tahu. Ya. Fala ta'lam shimaluhu ma yunfik yaminuhu. Kita bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk menjaga, yaitu orang tidak mengetahui. Ini kita berusaha. Agar apa? Agar kita mendapatkan naungan Allah. Sekalipun tatkala kita bersedekah untuk yaitu menampakkannya karena Allah Subhanahu wa taala, tidak mengapa. Namun kita ingin kita mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan yang lain kita bersedekah dengan menyembunyikan sedekah kita, tidak diketahui oleh siapa saja. Yang ketujuh adalah kita berzikir sendirian, salat sendirian, tidak ada orang yang tahu. Lalu kita memohon, berdoa kepada Allah, memohon keselamatan. Kemudian mengucurkan air mata kita karena takut kepada Allah, karena rindu kepada Allah, karena kita ingin masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. 7 kelompok yang mendapatkan naungan di sisi Allah di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala.